Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok statistika ekonomi dengan anggota Iga Nur Aisyah, Sigit Setiawan, Ken Asi, dan Anindita Nur Aziza. Yang pertama adalah CV Angkasa memiliki 50 karyawan dengan rentan usia 18-60 tahun. Berikut tabel frekuensi rentang usia pada CV Angkasa. Tentukan yang pertama adalah rank, yang kedua banyak kelas, yang ketiga median, dan yang keempat adalah modus. Yang pertama rank. Rank diperoleh dari X maksimal dikurangi X minimal. X maksimal diambil dari batas atas yaitu 62 dan X min diperoleh dari batas terbawah yaitu 18. Jadi ranknya adalah 62 dikurangi 18 sama dengan 44. Yang kedua banyak kelas. Banyak kelas diperoleh dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 50. Log 50 dihasilkan dari total frekuensi. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 1,69897. K sama dengan 6,6439 dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya ada 6. Yang ketiga adalah median. Letak median terdapat pada data ke-25, yaitu interval ke-38 sampai 42. Sehingga diperoleh L0-nya adalah 37,5. 37,5 diperoleh dari 38 dikurangi 0,5. F adalah 24 diperoleh dari total frekuensi dari interval pertama sampai dengan interval ke yang 33 sampai 37. Dan F sama dengan 5. F sama dengan 5 adalah panjang kelasnya. Median sama dengan 37,5 ditambah 5 dikalikan dengan 50 dibagi 2 dikurangi 24 lalu dibagi 5 sama dengan 38,5. Yang terakhir adalah modus. Modus diperoleh dari L0 ditambah C dikalikan dengan B1 dibagi B1 ditambah B2. Modus terdapat pada interval 23 sampai 27. Sehingga didapat L0-nya sama dengan 22,5. 22,5 didapatkan dari batas bawah interval 23 dikurangi 0,5. C-nya sama dengan 5 diperoleh dari panjang kelas. Dan B1 8 diperoleh dari frekuensi pada interval 23 sampai 27 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 2. B2-nya adalah 5 diperoleh dari frekuensi pada interval 23 sampai 27 dikurangi dengan frekuensi pada interval 28 sampai 32. Sehingga modusnya didapat 22,5 ditambah 5 dikalikan 8 dibagi 8 ditambah 5 sama dengan 24,96. Saya akan menjelaskan nomor 2, kasus 2. Seorang peneliti ingin menentukan jumlah penghasilan dari dosen di Purbalingga. Apabila diketahui tingkat kesalahan rata-rata kurang dari 100.000, tingkat kepercayaan 95%, dan standar gaji yang diperoleh sebesar 1 juta. Hitunglah ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata populasinya. Diketahui kesalahan rata-rata 100.000, standar divisiasi 1 juta, tingkat kepercayaan 95%. N sama dengan 20 dibagi E, dibagi 1,96 dikali 1 juta kuadrat, dibagi 100.000 sama dengan 19 kali 600.000 kuadrat sama dengan 384.600.000 rupiah. Kasus 3. Mahasiswa Universitas Purbalingga akan mengadakan survei lokasi KKN di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tahun 2002X. Batas kesalahan ditentukan sebesar 0,3 dari proporsi populasi dan tingkat kepercayaan sebesar 90% dan tidak memiliki perkiraan untuk proporsi populasi. Berapakah kecamatan yang diperlukan? Diketahui tingkat kepercayaan sebesar 90%. Batas kesalahan ditentukan sebesar 0,3. Caranya yaitu N sama dengan Pi dikali 1 kurangi Pi dikali 2 per N pangkat 2 sama dengan 0,5 dikali 1 kurangi 0,5 dikali 1,65 per 0,3 sama dengan 0,25 dikali 30,25. Hasilnya 7,5625
dan dibulatkan menjadi 8. Untuk kasus yang keempat, yaitu PT Songhata, perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, mempunyai produk unggulan yaitu bulu mata palsu yang mempunyai cabang di 2 kota yang berada, yaitu di Surabaya dan Purbalingga. Berdasarkan informasi dari laporan akuntansi sebelumnya, unit produksi Surabaya rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar 3.800.000 dengan standar defisiasi 600.000 untuk 40 karyawan. Unit produksi Purbalingga rata-rata biaya gaji yang dikeluarkan sebesar 3.500.000 dengan standar defisiasi 700.000 untuk 35 karyawan. Pada tingkat signifikasi 0,01, dapatkah kita simpulkan bahwa karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera? Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan 5 step ya. Yang pertama, step pertama ini sudah pasti rumusnya udah paten dari sana. Lalu untuk step yang kedua, ini taraf signifikasinya adalah 0,1. Untuk step yang ketiga adalah sampelnya, sampel dari perusahaan tersebut tadi lebih dari 30, yaitu kita menggunakan rumus dari set. Untuk yang step keempat, hipotesisnya adalah 2,33 rejection regional A 0,01. Ini untuk grafiknya. Regional A 0,01, untuk ZA-nya 2,33. Untuk selanjutnya, untuk step yang kelima, Z sama dengan 3,8 min 3,5. Itu tadi sudah yang termasuk pada 2 PT tersebut, yaitu kita mengerjakan ini yang di dalam akar, baru nanti dibagi dengan atas hasilnya 1,97. Untuk grafiknya seperti ini. Ini 1,97 diletakkan di sini, rejection rationalnya adalah 0,01. ZA-nya 2,33. Untuk P, Z lebih besar dari 1,97, jadi 5.000 dikurangi 4.756 sama dengan 0,224. Itu ada di tabel yang sudah dicantumkan, yaitu untuk penarikan garisnya. Untuk keputusan, hipotesis 0 tidak ditolak. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa karyawan di unit produksi Surabaya lebih sejahtera. Untuk kasus yang kelima, Santos Crop, perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu, futsal, telah diketahui dari laporan akuntan manajemen bahwa penyebab banyaknya produk reject cacat produksi yaitu dari perbedaan proporsi gender karyawan. Dari 630 karyawan, diambil 2 buah jenis sampel, terdiri dari 280 orang pekerja laki-laki dan 350 orang pekerja perempuan. Sampel dari 280 orang pekerja laki-laki, 25 melakukan kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali di bulan lalu. Sementara untuk dari 350 orang pekerja perempuan, 40 orang melakukan rata-rata kesalahan prosedur sebanyak lebih dari 5 kali. Dari ilustrasi tersebut, pada tingkat signifikasi 0,05 dapat kita menyimpulkan bahwa dengan perbedaan proporsi, pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur dibandingkan pekerja laki-laki. Untuk penyelesaian kasusnya, rumusnya sudah tetap ini. Untuk Z, kita menggunakan rumus Z karena lebih dari 30, 1,64. Untuk PC, problem is 40 dibagi ini ditambah dulu yang atas dan bawah ditambah juga, nanti tinggal dibagi dan hasilnya 0,1031. Untuk penyelesaiannya ini, untuk yang di dalam akar ini dikerjakan dulu dan nanti dibagi dengan atas dan hasilnya adalah 0,1041.
Kesimpulannya adalah hipotesis nol tidak menolak. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan perbedaan proporsi, pegawai yang lebih tinggi mengakibatkan pekerja perempuan sering melakukan kesalahan prosedur daripada pekerja laki-laki.